Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim. Pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Fathul Qorib. Kemarin terakhir itu adalah tentang gadai, gadai. Ya, di mana gadai ini itu hanya sebagai jaminan. Jadi kesimpulannya gadai ini hanya sebagai jaminan kalau hutang tersebut tidak bisa dibayar, maka diambilkan dari harta yang digadaikan. Ya, kalau masih ada sisa, maka sisa itu dikembalikan kepada orang yang menggadai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di masyarakat kita banyak salah paham ya. Biasanya kalau praktek di banyak tempat, gadai itu sebenarnya kalau dalam syariah itu lebih tepat kepada sewa. Ya, biasanya di kita, di banyak masyarakat itu kalau menyewakan, menggadaikan sawah, maka si sawah itu kemudian diambil keuntungannya itu oleh orang yang memberikan pinjaman uang. Sebenarnya bukan begitu kalau gadai gitu ya. Jadi prakteknya itu adalah sewa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah tentang menahan harta. Paslun wal hajru, dan menahan harta ala sittatin, itu kepada 6 golongan. Jadi ada golongan orang-orang yang hartanya itu harus dipegang oleh orang lain. Jadi kalau 6 golongan ini punya harta, maka harus dipegang oleh orang lain. Baik, nanti kita jelaskan hukumnya. Pertama, as-sabi, yaitu anak kecil, anak yang belum balik. Jadi kalau ada anak yang belum balik punya harta, gitu ya, nah maka hartanya itu harus dipegang oleh wali, atau yang mengampunya. Wal majnuni, yang kedua adalah orang yang gila. Nah, jadi orang gila itu kalau punya harta maka hartanya harus dipegang oleh orang lain yang disebut wali. Wasafi, dan orang yang biasanya menyebutnya di kita bodoh ya. Tapi sebenarnya bukan bodoh dalam arti bodoh keilmuan. Nah, bodoh di sini adalah al-mubadziru limalihi, yaitu orang yang boros ya, memubazirkan hartanya, atau orang yang boros. Nah, ini juga harus dipegang hartanya. Wal muflisi, dan orang yang bangkrut, alladzi irtakabathu ad-duyun, yang dikurung atau yang dikurung, dikuasai oleh hutang. Jadi orang yang banyak hutangnya itu juga harus dijaga, gitu ya, dijaga. Wal maridi, dan orang yang sakit, fi mazada ala sulusi, apabila hartanya itu, jadi dijaga hartanya itu adalah lebih dari 1/3. Baik, nanti kita jelaskan. Wal abdi, dan hamba sahaya, alladzi lam yu'dan, yang tidak diizinkan lahu bagi hamba sahaya, fi tijarati, di dalam jual beli. Wa tasarrufus sabiyyi. Nah, baik, kita ini dulu ya sampai situ. Jadi dalam fikih muamalat itu ada yang namanya al-haju, menahan harta. Nah, menahan harta ini
itu untuk menjaga baik dirinya maupun orang lain. Jadi ada orang tertentu yang hartanya harus dijaga, maka orang itu kalau melakukan akad itu nanti ulama ikhtilaf, mayoritas di situ nanti mengatakan tidak sah. Yang pertama itu adalah anak kecil yang belum balik, ya, yang belum balik. Nanti ada mumayyiz itu mendekati balik, tapi di situ ikhtilaf yang belum balik. Jadi kalau ada anak kecil punya hartanya tentu yang besar, yang nilai besar. Nah, maka harta ini harus dipegang oleh seorang wali. Wali itu siapa? Ya siapa saja. Orang yang bisa dipercaya, yang bisa memegang harta anak tersebut, terutama apabila anak itu adalah anak yatim piatu. Nah, maka hartanya harus dipegang. Maka kalau ada anak kecil melakukan transaksi yang berkenaan dengan harta, jual beli misalnya dan sebagainya, maka itu tidak sah, kecuali jual beli yang tanda petik, kata para ulama itu yang sesuatu yang enteng, ringan. Jadi kalau ada anak kecil, ya kalau yang ringan itu kan dia jajan ya, nah, jajan beli permen 5.000 itu sah. Tapi kalau akadnya sudah besar, sudah nilainya besar, misalnya ada anak kecil, ini kadang-kadang suka ada ya, anak kecil jual mainan dia yang mahal. Nah, biasanya itu ya. Jadi misalnya anak kecil itu punya sepeda 2, dia jual ke temennya. Nah, gitu. Kan suka ada begitu. Atau dia punya mainan robot-robotan atau apalah. Kalau anak perempuan punya boneka misalnya, nah, bonekanya mahal, bonekanya bernilai misalnya 200.000, 300.000. Nah, maka kemudian ketika si anak kecil itu menjual barang tersebut, maka itu tidak sah jual belinya. Ya, kalau nilainya memang besar, apalagi kalau sampai jual harta yang besar. Tapi nggak mungkin ya kalau anak kecil sampai jual tanah gitu. Misalnya ada anak ya dapat warisan, misalnya punya kos-kosan misalnya gitu kan, dijual gitu. Nah, itu tidak sah. Kalau belum balik itu tidak sah, karena hartanya harus di bawah pengawasan. Ya, itu yang anak kecil pertama. Tapi kalau itu tadi, kalau transaksi itu sifatnya memberikan sesuatu kepada dirinya, itu sah. Anak kecil diberi hibah, itu sah. Misalnya anak kecil, ada anak yatim piatu usia kelas 1 SD misalnya, kemudian diberi dana beasiswa full sampai S1 misalnya, itu kan ada uangnya. Nah, maka itu sah. Tapi kalau sifatnya dia yang transaksi keluar, itu tidak sah, harus seizin walinya. Kemudian yang kedua adalah al-majnun. Nah, ini orang yang gila, tertutup akalnya, gitu ya, tertutup akalnya. Jadi kalau orang gila melakukan akad, maka dia tidak sah, gitu ya. Jadi orang gila ya hartanya harus seizin walinya di dalam penggunaan hartanya. Jadi karena begini jemaah sekalian, hukum syariat ini itu salah satu ukuran yang terkena hukum syariat itu adalah akal. Jadi kalau sekarang bahasanya kan difabel ya, difabel, atau kalau dulu kita menyebutnya cacat. Kalau ada orang cacat, apakah hukum agama tetap berlaku atau tidak? Tergantung cacatnya. Kalau cacatnya itu fisik, maka tidak ada keringanan, tidak ada keringanan pengurangan hukum. Jadi kalau orang, mohon maaf, misalnya ada orang tidak punya kaki misalnya, maka kewajiban dia sama, sholatnya tetap wajib, puasanya tetap wajib, zakatnya kalau dia kaya ya tetap wajib dan sebagainya. Tapi kalau cacatnya kena kepada mental atau akal,
maka hukum yang berlaku bagi dia adalah sesuai dengan kemampuan akalnya. Itu. Jadi misalnya orang yang idiot misalnya gitu ya. Apakah yang idiot ini wajib sholat atau tidak? Nah, dia bisa menangkap enggak wajibnya sholat? Dia bisa paham enggak wajib sholat? Kalau dia hanya menangkap sholat itu hanya yang wajib hanya 3 gitu. Hanya itu aja pengetahuannya, maka yang 3 itu yang wajib gitu. Jadi 2 lagi dia tidak terkena kewajiban. Nah itu kalau kena akal. Nah ini jadi orang yang gila tidak sah melakukan yang berkenaan dengan hartanya gitu ya. Wal majnun. Nah ini karena apa? Karena kadang-kadang kalau orang yang akalnya agak terganggu gitu ya, majnun, kadang-kadang dimanfaatkan gitu kan, biasanya dia menjual sesuatu jadi murah dan sebagainya. Kemudian nah ini wasafihu atau wasafihi al-mubadir limalihi, orang yang bodoh atau yang boros kepada hartanya. Nah ini juga jamaah sekalian, ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Orang yang boros itu kan mental ya. Jadi ya pokoknya boros saja. Kadang-kadang tanpa memperhitungkan gitu ya, tanpa memperhitungkan. Nah dalam fikih orang yang boros kepada hartanya ini, itu sebagian ulama berpendapat bahwa apabila dia melakukan akad yang sifatnya itu keluar hartanya, maka itu tidak sah. Jadi orang boros. Nah kemudian ini yang sering terjadi di kita ya. Wal muflis, orang yang bangkrut. Muflis itu asal katanya itu sama dengan fulus, Pak. Fulus itu kan artinya apa? Uang ya, uang. Jadi fulus itu uang recehan, itu fulus, Pak. Makanya orang yang uangnya tinggal uang recehan, gitu kan, makanya disebut muflis, gitu. Kenapa? Jadi asal kata orang bangkrut itu disebut muflis karena biasanya kalau dulu kan biasanya pengusaha dan bisnis itu uangnya nggak recehan gitu. Jadi ketika si bisnismen itu kemudian uangnya jadi recehan, nah, maka dia hanya punya fulus, maka disebut muflis gitu kan. Itu asal katanya, kenapa disebut muflis gitu ya, fulus. Alladzi irtakabathu ad-duyun, yang dikurung, dikuasai oleh hutang. Nah, jadi orang yang terlilit hutang banyak, nah itu sebenarnya dalam fikih nanti perdebatan ulama, harus ada wali, harus ada orang yang memegang hartanya. Kenapa? Seperti itu. Orang yang sudah terlilit hutang itu hartanya harus dipegang oleh orang lain. Gitu. Karena biasanya kalau sudah terlilit hutang, pikirannya udah nggak rasional, kadang-kadang dijual, iya kan, dijual asal laku. Rumah harganya 500 juta dijual 200 juta, gitu kan ya. Yang penting ada aja. Gitu. Nah ini ikhtilaf ulama Pak di situ. Karena apa? Ketika orang itu terlilit hutang, maka masuk ke dalam orang yang harus hartanya itu ada yang mengampu. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kadang-kadang banyak terjadi ya. Mobil misalkan gitu kan, motor karena terlilit hutang dijual murah. Nah itu dalam pandangan fikih ada sebagian ulama yang mengatakan itu akadnya tidak sah gitu. Karena apa? Karena orang itu tanda petik ya, akalnya sedang agak berkurang di situ gitu. Sehingga ketika melakukan transaksi jual beli itu akan berpotensi merugikan dirinya. Jadi muflis, nah yang muflis. Tapi biasanya kita senang gitu kan kalau dapat gitu ya. Oh ini ada orang jual itu murah tuh, kolamnya dijual murah. Kenapa? Dia terlilit utang katanya.
Biasanya gitu ya. Nah kalau dalam fikih justru itu sebagian ulama katakan nggak sah itu jual belinya Pak. Karena kenapa? Ya kepepet utang gimana? Ya itu. Tapi kalau di sini muflis itu ini dalam arti begini, hutangnya itu memang hutangnya besar Pak. Jadi kalau yang disebut muflis itu bukan misalnya ada orang punya mobil, punya rumah gitu kan, kemudian kepepet utang 1 juta gitu kan, dia jual harta yang kecil, bukan. Kalau muflis itu yang akan berpengaruh gitu ya kepada kehidupan besar seseorang. Jadi misalnya sampai jual rumah, jual mobil, jual kendaraan, nah itu dengan nilai yang rendah, gitu ya, dengan nilai yang rendah. Nah maka kemudian di situ terjadi muflis. Nah maka muflis ini harus, ya kalau zaman dulu ya para ulama langsung menetapkan walinya, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Kalau hakim berarti kan pengadilan ya. Nah itu. Jadi sebenarnya begini jemaah sekalian, kalau dalam muamalah di dalam hukum Islam itu sangat halus Pak menjaga perasaannya. Itu yang seperti itu. Maka kalau jual beli ketika orang itu terpaksa, terpepet sehingga rasionalitasnya hilang, nah itu di situ ada yang mengatakan tidak sah. Atau ini juga ada misalnya 2 akad dalam 1 transaksi. Misalnya begini, ada orang butuh uang untuk sewa kendaraan. Nah, misalnya ada orang misalnya begini, pulang kampung, misalnya ada saudara yang meninggal, dia mau pulang sekeluarga, nah kemudian dia butuh ongkos, gitu ya, butuh ongkos, mau sewa mobil, gitu ya. Nah lalu datang kepada seseorang, nah si orang yang mau meminjamin itu ngasih syarat begini, boleh saya kasih pinjaman untuk ongkos pulang, tapi sewa mobilnya harus mobil saya. Nah itu nggak boleh Pak. 2 akad itu namanya 2 akad dalam 1 transaksi. Jadi si orang itu pinjam sekaligus harus nyewa mobilnya itu kepada orang yang memberi pinjaman. Itu ulama di situ ikhtilaf gitu Pak. Jadi ada yang mengharamkan gitu. Karena itu 2 akad. Nah di situ sangat halus. Jadi sangat halus Pak. Karena di situ apa? Dia terpaksa. Kalau misalnya nggak mau nyewa mobil dia kan nggak dikasih pinjaman. Nah itu tuh ada unsur itunya Pak, ada unsur itu. Atau misalnya seperti ada satu sahabat, dia petugas zakat, ada petugas zakat. Lalu ya udah selesai tugasnya, mau laporan kepada Rasulullah. Bawa kambing, dia bawa kambing kecil. Nah kambing datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, itu kambing siapa kok dibawa-bawa? Oh ini kambing saya tadi dikasih sama orang kampung sana. Kata Rasulullah, kenapa mereka ngasih kambing itu? Kira-kira kalau Anda ini bukan petugas zakat, mereka ngasih kambing ini enggak? Kata si sahabat ini, ya enggak gitu kan, karena saya petugas zakat, saya dikasih kambing. Kata Rasulullah, enggak boleh itu. Itu kan halus Pak, gitu ya. Kalau kamu bukan anak petinggi, kira-kira dikasih tumpangan pesawat jet enggak? Dengan pesawat jet enggak? Nah itu, gitu. Jadi kira-kira kalau Anda bukan petugas zakat, kata Rasulullah, dikasih anak kambing ini enggak? Berarti itu, nah itu kan nggak boleh. Kata Rasulullah nggak boleh seperti itu ya. Jadi sampai seperti itu Pak, gratifikasi gitu ya. Bahkan dulu Pak pimpinan KPK itu Pak Yasin itu kan beliau jadi dosen di UIN ya. Ketika beliau datang ke UIN, katanya kalau ujian skripsi, nah gitu kan, kalau ujian skripsi mahasiswa ngasih snack itu gratifikasi, wah bisa dipermasalahkan. Jadi dosen kalau uji skripsi kasih minum sama mahasiswa itu bisa dilaporkan Pak.
menerima gratifikasi. Beliau dulu itu awal heboh itu judulnya. Akhirnya dulu itu ya kalau kita nguji nggak ada air minum sedikit pun gitu ya. Jadi seperti itu. Itu namanya kehalusan etika di dalam muamalah Islam. Nanti ada di depan bab syubhah. Bab syubhah itu begini, kalau kita punya tanah, maka kalau tanah ini mau dijual, itu harus ditawarkan dulu kepada yang sebelah. Itu namanya syubhah, salah satunya, Pak. Gitu ya. Jadi, nanti kalau sampai tanah ini dijual, yang sebelah sampai nggak tahu, itu ada yang berpendapat nggak sah jual belinya. Itu hak syubhah namanya. Nah itu ya. Jadi etika-etika seperti. Nah ini termasuk di sini adalah menahan harta orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu harus cepat dilindungi karena rasionalitasnya cenderung agak hilang gitu. Agak hilang. Rumah harusnya 500 juta dijual 200 juta. Tapi kan kita senang kalau dapat rumah itu kan. Kita senang gitu. Karena orang itu kan hilang rasionalitasnya kan. Kita yang beli dapat senang. Maka ulama di situ ada yang mengharamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wal maridi fi mazada ala sulusi. Orang yang sakit ya, yang sakit di sini maksudnya yang sakit tapi yang dikhawatirkan akan meninggal, sakit yang kira-kira bisa membawa meninggal gitu. Fi mazada ala sulus kalau hartanya tersebut lebih dari 1/3. Jadi jamaah sekalian, wasiat itu tidak boleh pertama melebihi 1/3 harta. Jadi nggak boleh misalnya kita ini karena saking dermawannya, ya udahlah setengah harta saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal itu untuk wakaf pesantren, untuk wakaf masjid. Itu nggak boleh, Pak. Yang boleh itu adalah maksimal 1/3 harta. Itu. Jadi wasiat itu pertama tidak boleh melebihi 1/3 harta. Kemudian yang kedua, nah ini tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi kalau ahli waris mereka akan dapat dari bagian warisan seperti itu. Jadi wasiat. Nah makanya harta yang lebih dari 1/3, nah maka kalau misalnya orang yang sakit dalam sakaratul maut ya, jadi beliau sakit wasiat melebihi 1/3 harta, maka yang lebih dari 1/3-nya itu dibatalkan. Ya, jadi yang sahnya hanya 1/3. Jadi kalau misalnya tadi wasiat, saya wasiatkan setengah dari harta saya kalau meninggal saya wakafkan untuk masjid, maka yang berlaku hanya 1/3 dari hartanya, tidak setengah. Kemudian wal abdil ladzi lam yu'dan lahu fit tijarah, seorang hamba sahaya yang tidak diizinkan untuk melakukan jual beli. Jadi hamba sahaya itu kan biasanya dia ada yang punya harta sendiri, Pak, mengumpulkan uang. Hamba sahaya dia mengumpulkan uang tuh, kan dari zakat juga kan dapat. Hamba sahaya itu dari kalau hamba yang namanya hamba mukatab itu biasanya itu dari zakat dapat. Nah uangnya dia kumpulkan, kalau tidak ada izin dari majikannya untuk berbisnis jual beli, maka nggak boleh, gitu ya, karena hamba sahaya itu ya harus izin majikannya. Nah, jadi watasarrufus sabi wal majnuni wasafihi ghairu sahihin, gitu ya. Jadi tadi akad transaksi yang dilakukan anak kecil, orang gila dan orang yang bodoh, yang boros, maka dia tidak sah. Wa tasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Jadi sementara transaksi yang dilakukan oleh orang yang bangkrut itu sah dalam tanggungannya, bukan dalam jenis hartanya. Nah, itu tadi makanya harta ini di mazhab Syafi'i dalam kitab ini ya, orang yang bangkrut itu kalau dia menjual sesuatu itu yang besar ya, yang nilainya besar, maka itu tidak sah gitu.
kecuali atas izin dari orang yang walinya. Wa tasarruful maridi fi mazada ala sulus mauqufun ala ijazatil warasati min ba'di. Kemudian kalau tadi yang sakit mewasiatkan lebih dari sepertiga, nah itu bisa dibatalkan atau bisa dilanjutkan atas izin dari ahli warisnya setelah orang itu meninggal. Wa tasarruful abdi yakunu fi zimmatihi yutba'u bihi idza. Kemudian transaksi seorang hamba yang berada di dalam tanggungannya itu nanti kalaupun terjadi itu akan diperhitungkan ketika dia merdeka. Saya kira kalau bahasa saya di kita sudah tidak ada. Nah itu jadi seperti itu Pak pengaturan harta. Jadi orang-orang, nah jadi kita untuk kebersihan harta kita kita hati-hati ya. Jadi jangan asal murah gitu kan supaya harta kita berkah gitu ya. Hati-hati gitu ya berhubungan dengan orang yang mau melakukan transaksi, mau jual beli, misalnya jual beli rumahnya atas nama si A, ternyata si A ini anak kecil gitu kan. Itu perhatikan dulu siapa yang menjadi wali dari anak tersebut. Nah itu harus ada izinnya Pak. Kalau tidak, nah khawatir kita terjebak gitu ya dalam transaksi yang haram ya, sehingga kemudian harta kita tidak berkah. Jadi kan yang kita cari adalah keberkahan. Baik, itu jamaah sekalian tentang penahanan harta. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Tapi itu kan dalam berbagai ininya, dengan ininya. Nah itu jadi kalau bagi ada 200 orang kan ya, nah ini kejadian kebakaran ya. Terus sayangnya karena banyaknya yang ini bagi yang besar, jadi diwakafkan boleh nggak itu jadi itu harus atas seizin semua ahli warisnya Pak. Iya, nggak masalah kalau atas seizin ahli waris. Itu kan rumah warisan kan gitu ya. Mau diwakafkan kan intinya kan gitu. Nah maka rumah ini itu harus seizin dari seluruh ahli warisnya dan semua ahli waris. Nah ini kalau di Indonesia ditambahkan di undang-undangnya, semua ahli waris harus sudah tahu dulu bagiannya. Termasuk misalnya kalau mau pembagian waris itu rata, nah, kalau ini mau diwakafkan, itu semua ahli waris harus tahu dulu bagiannya menurut hukum Islam. Ini si ada persekian, sepersekian. Nah, tapi kemudian kesepakatan diwakafkan atau kesepakatan dibagikan rata. Tapi semua harus tahu dulu bagiannya. Jadi nggak apa-apa seizin dari para ahli waris semuanya. Ala ijazatil warasat. Tahu bagiannya karena itu banyak sekali ini bukan. Jadi bukan itu berapa bagian Enggak per-pernya Pak. Jadi bukan bagian rupiahnya. Jadi kalau misalnya ahli warisnya ini ada 5, misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibunya, misalnya ada bapaknya, ada suaminya atau ada istrinya. Nah maka bagiannya itu harus tahu dulu ini si anak seperberapa, 1/6 atau 1/3, nah, si paman sekian. Nah, nanti sesudah bagiannya tahu semua, nah maka dibikin kesepakatan warisan itu mau diapakan. Jadi harus seizin dari semua ahli warisnya. Seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan jawab sekalian? Ya. Pak, dalam kasus begini itu ya, saya kasih contohnya kesimpulan izinnya sudah nggak ada dalam rumah itu. Dia punya anak angkat satu-satunya. Ya. Kalau dia tidak dibahas seperti itu gimana? Jadi istri sudah nggak ada, suaminya sebagai tinggal satu-satunya kan dengan anak angkat satu orang. Dia hanya satu-satunya. Itu dia punya
dikeluarkannya semua tiga. Itu bagaimana? Dia orang itu kan apa? Orang itu tidak punya ahli waris atau ada saudaranya. Nah, kalau jadi si Fulan ini ada 7 bersaudara itu sudah dibagi 400 juta. Jadi si Fulan ini punya harta. Dia tidak punya anak dan angkat anak. Terus kalau dia kasihkan semua seperti itu sampaikan tidak pernah. Ya. Jadi itu memang waris dia punya Pak. Memang aset dia punya. Dia punya, tapi dia punya saudara ya. Saudara sudah kebagian semua kakaknya, adiknya. Dari orang tuanya. Nah, harta itu jadi warisan untuk saudaranya, Pak. Jadi kalau misalnya nih ada adik kakak 5 gitu kan atau 7 dari kasusnya. Ini udah dapat warisan semua nih dari bapak ibunya udah meninggal. Nah, lalu misalnya ini yang satu ini meninggal juga, dia tidak punya anak, tidak punya istri, gitu kan? Dia hanya sendiri misalnya, punya harta dia. Maka harta ini itu menjadi warisan bagi ke-6 saudara yang lain. Itu, Pak. Kalau yang lainnya udah nggak ada Pak. Ya? Udah nggak ada lagi, tinggal satu-satunya dia. Satu-satunya dia, istilahnya udah nggak ada ahli waris ya. Kalau sudah tidak ada ahli waris, nah memang kalau dulu itu biasanya kembali ke Baitul Mal, menjadi harta kaum muslimin, ya, menjadi harta kaum muslimin. Nah, mungkin kalau sekarang saya belum tahu juga ya kalau harta seperti itu diambilnya. Tapi kalau dulu masuknya ke negara gitu, ke kas negara seperti itu. Tapi kalaupun dia punya anak angkat mau dapat itu pakai wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu wasiat yang ditetapkan oleh hakim, itu paling banyak hanya 1/3 gitu. Kalaupun punya anak angkat hanya jadi 1/3-nya lagi, 2/3-nya lagi berarti dikembalikan kepada harta kaum muslim. Ya, jadi kalau tidak ada ahli warisnya, nah itu maka itu kembali kepada jadi milik kaum muslimin. Kalau dulu itu biasanya ke Baitul Mal, gitu, ke Baitul Mal. Mungkin ya kalau sekarang nanti menunggu penetapan hakim, nanti dia dilimpahkan kemana itu hartanya, gitu. Apa misalnya ke lembaga zakat atau dan sebagainya. Tapi kalau ada saudaranya ya saudaranya jadi ahli waris, gitu. Itu jangan. Saya yang ditanyakan, ya. Assalamualaikum. Saudara itu yang punya aliran sendiri, biasanya kalau dia meninggal, sumbangan itu semuanya diserahkan ke yayasan atau ke atau dibayarkan ke panti asuhan dan sebagainya semuanya. Itu 1/3. Kalau yang itu kan untuk biaya kematian dan acara-acara peringatannya gitu. Menurut gimana sah apa enggak tuh seluruh sumbangan wakafkan ke panti asuhan atau Tapi ada ahli warisnya, Pak? Ada. Iya. Harta itu kan apa? Harta warisan itu kan yang pertama kan yang didahulukan kalau kata ayat Al-Qur'an mimba diwasiyatin yusibiha audai. Jadi yang pertama diselesaikan tentu adalah pembiayaan untuk jenazah, pengurusan jenazah. Ini yang wajib diambil dari harta itu adalah pembiayaan jenazah. Kemudian yang kedua itu adalah hutang piutang, bayar dulu hutangnya. Kemudian yang ketiga wasiatnya. Wasiatnya ada enggak? Wasiatnya. Kalau wasiatnya melebihi 1/3, maka yang diambil hanya 1/3, gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau biaya tahlilan ya katakanlah ya, ini seperti itu. Itu enggak wajib, Pak. Gitu itu enggak wajib. Jadi kalau tahlilan itu, nah maka itu tidak wajib.
Nah, sehingga setelah biaya jenazah, wasiat, kemudian hutang, nah maka ini kalau masih ada sisa, maka kemudian sisanya ini yang jadi warisan. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya hutangnya besar, misalnya belum kebayar, nah, kira-kira gimana, Pak? Iya, di sini nanti ada perbedaan pendapat. Ada pertama berpendapat kalau hutangnya itu sudah melebihi dari harta yang ditinggalkan, maka tidak jadi beban warisan, tidak jadi beban ahli waris menurut sebagian ulama. Karena apa? Itu kan bukan waris, itu dia berhaknya warisannya gitu ya. Jadi setelah selesai meninggal, hutangnya tidak terbayar, itu tidak menjadi kewajiban ahli waris. Tapi apa? Jadi akan dibawa ke akhirat gitu. Itu yang pertama. Kemudian tapi yang kedua, nah ini berpendapat. Nah, kalau di kita kan kenapa ada yang menanggung? Itu ya untuk membebaskan. Sebenarnya ada pendapat ulama yang mengatakan yaitu pertama, jadi tidak menjadi beban ahli waris. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat dibagi berdasarkan bagian warisan. Jadi potensi mendapat warisan sama dengan potensi mendapat warisan hutang gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang, wah saya kalau si A meninggal nih, saya dapat warisan 1/4-nya, itu plus juga potensi hutang 1/4-nya dari hutang dia gitu. Ada ulama yang baru dapat seperti itu. Jadi dibagi sesuai dengan porsi peluang mendapat warisan. Kalau di kita ini kan lebih pertimbangan kepada kemaslahatan kepada almarhum. Jadi ya udah akhirnya dibebankan kepada ahli waris. Sebenarnya supaya terbebas dari dosa, gitu, terbebas dari dosa. Itu Pak. Jadi kalau biaya-biaya yang sifatnya itu kan tidak wajib ya. Misalnya mengadakan tahlilan, gitu kan. Walaupun membaca doanya dulu sudah saya jelaskan, itu ada dalilnya, ada hadis-hadis yang menjelaskan malam ke-7, malam ke-40 dan seterusnya. Nah, tapi itu berdoanya, artinya berdoa saja. Nah, kalau masalah konsumsinya, kalau di kita dapat amplop. Saya kemarin kakek Barsa meninggal karena memang di daerah yang biasa itu, ya saya dapat amplop juga gitu kan. Kasih ini katanya harus diterima, saya nolak, terima sore. Itu dikasih amplop, satu orang sekian ribu, itu yang tahlilan dikasih semua gitu. Nah, yang begitu itu tidak wajib amplopnya gitu ya. Ngasih amplop, ngasih beras, itu kan juga dapat gitu. Itu tidak wajib gitu ya. Tapi yang dianjurkan itu doanya gitu. Doa kan gratis, nggak perlu bayar, seperti itu. Jadi gitu Pak. Kalau yang sifatnya sunnah-sunnah itu jangan diambil dari harta warisan sebenarnya. Bahkan di kasus-kasus tertentu ada yang sampai mewasiatkan, ini tanah untuk biaya tahlilan saya. Itu ada yang begitu Pak kejadian. Jadi tanah-tanah, ada satu kejadian, tanahnya nggak boleh dijual, ini kebun yang ini nggak boleh dijual, itu buat biaya tahlilan. Nah itu berlebihan gitu ya. Karena dari tahlilan ini kan yang ada dalilnya itu mendoakan hari kesekian. Kalau makanan dan sebagainya itu tidak wajib. Itu jawab pertanyaannya nggak Pak? Jawab nggak? Ya? Enggak, itu berikan uang sumbangan itu. Dia punya warisan yang lain. Dia punya sawah, dia menyumbang tapi sudah meninggal gitu. Ya, sumbangan dari yang meninggal itu. Berarti wasiat ya? Ya, itu sudah kayak darah. Enggak, dia wasiatnya setelah meninggal sumbangannya atau dia masih hidup? Dia sekolahnya juga sendiri, pendidikan sendiri gitu. Ya? Kalau nggak salah itu baik lebih yang. Oh. Ya, tapi intinya begitulah.
mewasiatkan harta, kalau saya meninggal harta saya gunakan untuk ini, itu nggak boleh sepertiga gitu. Jadi kalau hartanya sampai lebih dari sepertiga, maka yang diberlakukan hanya sepertiga gitu aja. Kalau mau menyerahkan harta seluruhnya, maka kasihkan ketika hidup. Nih saya serahkan harta saya semuanya, itu boleh. Tapi kalau saya serahkan harta saya semuanya, kalau saya meninggal nanti, itu nggak bisa. Yang berlaku hanya sepertiga. Itu kalau gitu Pak. Jadi kalau harta saya serahkan, nanti kalau sudah meninggal silakan harta saya gunakan semuanya oleh masjid. Itu yang berlaku hanya jadi sepertiga. Gitu. Tapi kalau mau diserahkan supaya semuanya ketika masih hidup, nah harta saya serahkan semuanya kapan ya sekarang. Itu sah, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau kelompok tertentu mungkin ini, tapi aturan secara umum dalam mazhab yang 4 ya seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi dari seperti itu. Baik, masih ada jemaah sekalian? Atau cukup? Ya, itu ya cukup. Jadi itu tentang masalah menahan harta. Jadi intinya jemaah sekalian, hati-hati ya, kita kalau melakukan jual beli akad transaksi yang nilainya besar, itu lihat dulu orangnya, jangan asal lumayan murah. Sebenarnya sih demi keberkahan. Kalau cari dalil fikih ada aja dalilnya yang mensahkan, tapi untuk keberkahan harta kita. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.